Baik, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Pada video kali ini saya akan sharing sedikit bagaimana cara melakukan bimbingan tugas akhir tanpa harus mengirim file. Yang sering kita temui adalah mahasiswa mengirimkan file kepada dosen untuk dikoreksi, kemudian dosen akan mengirim kembali file yang telah dikoreksi tersebut. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya agar tidak perlu lagi terjadi kirim-mengirim file. Baik, sebelum memulai konsultasi, mahasiswa terlebih dahulu harus menyiapkan file yang akan dikonsultasikan dalam bentuk Microsoft Word. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah login ke akun Google seperti biasa. Masukkan alamat email, kemudian masukkan password. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, silakan klik 9 titik pada sudut kanan atas, lalu pilih drive. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, jika drive-nya sudah terbuka dengan sempurna, yang dilakukan adalah mengupload file yang tadi sudah disiapkan. Jadi klik tanda plus yang ada di sebelah kiri, kemudian upload file, lalu silahkan mencari file yang akan diupload. Nah, selanjutnya setelah file tersebut terupload, maka silahkan klik 2 kali file tersebut supaya terbuka dalam bentuk Google Doc. Nah, seperti ini tampilan file yang sudah dibuka. Jadi ini adalah Google Doc yang akan menjadi media komunikasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, silahkan ditunggu sampai Google Doc-nya terbuka dengan sempurna untuk kita share linknya kepada dosen. Nah, di sudut kanan atas ada tulisan bagikan, silahkan diklik. Ini adalah cara kita untuk share link ke dosen. Nah, setelah kita klik bagikan, nanti akan muncul link yang bisa kita share ke dosen. Namun kita harus perhatikan karena di link ini harus kita berikan akses kepada dosen kita agar bisa memberikan masukan atau mengedit dari file tersebut. Jadi pada bagian bawah dapatkan link, ada tulisan biru di bawahnya, itu diklik. Kemudian jika sudah seperti ini, perhatikan di situ dia harus diubah ke editor, sehingga nanti dosen bisa mengedit atau memberikan komentar. Setelah itu salin link atau copy link dan selesai. Kemudian kita bisa copy di WA dan dikirim ke dosen.
Nah, sekarang kita akan lihat dari versi dosen. Untuk versi dosen ini saya menggunakan browser yaitu Opera Mini. Kalau tadi menggunakan Google Chrome. Nah, ini bisa langsung diklik linknya atau bisa di copy paste. Setelah muncul begini, di situ nanti ada tulisan buka dengan Google Dokumen. Klik tulisan tersebut, lalu akan tampil seperti tampilan yang juga tadi tampil di mahasiswa. Nah, ini dia tampilannya, sama dengan tampilan yang tadi muncul di mahasiswa. Nah, kita tunggu sampai Google Doc-nya terbuka dengan sempurna. Maaf karena jaringan internet benar-benar sedang tidak bersahabat. Nah, kita tunggu sampai benar-benar terbuka dengan sempurna. Nah, kemudian cara memberikan komentar adalah kita cari bagian yang akan kita koreksi. Misalnya COVID-19 itu kita blok, kemudian ada tanda plus, silahkan klik tanda plusnya, nanti akan keluar tempat untuk kita memberikan komentar. Silahkan komentar di situ. Misalnya di sini saya meminta kepada mahasiswanya untuk menuliskan dulu coronavirus disease sebelum langsung menuliskan COVID-19. Kemudian klik komentar. Nanti di situ sudah muncul. Kemudian kita cari lagi yang perlu dikoreksi. Misalnya ada bahasa asing tapi tidak dicetak miring, kita blok. Kemudian klik tanda plus dan kasih komentar. Misalnya bahasa asing harus dicetak miring. Ini hanya contoh ya. Kemudian komentar. Kemudian kita cari lagi, kita baca lagi mana kira-kira yang masih perlu kita berikan masukan atau koreksi ataupun komentar untuk file atau skripsi tugas akhir dari mahasiswa kita ini. Misalnya pada metodologi penelitian saya mencoba untuk memberikan komentar, misalnya setelah saya baca ternyata di sana belum ada tercantum kriteria sampel. Jadi saya cari kira-kira di bagian mana akan masuk kriteria sampel. Saya coba untuk blok. Ini bloknya sedikit saja. Kira-kira pada bagian mana harus dimasukkan kriteria sampel. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian saya klik tanda plus dan memberikan komentar, misalnya tambahkan kriteria sampel. Lalu berikan komentar. Oke, misalnya semuanya sudah kita komentari, tidak ada lagi yang perlu kita komentar. Selesai, kita close saja, tidak masalah. Kemudian kita sampaikan ke mahasiswanya. Kemudian dari versi mahasiswa kembali, mahasiswa langsung bisa membuka kembali linknya. Nah, di situ sudah kelihatan bagian-bagian mana yang sudah dikoreksi atau diberikan komentar oleh dosen. Jadi tanpa harus mengirimkan filenya, hanya membuka link yang sama. Jadi misalnya mahasiswanya langsung memperbaiki ya. Langsung memperbaiki sesuai dengan yang dosennya minta tadi. Misalnya di sini masukkan dulu coronavirus disease baru dalam kurung COVID-19. Ini coba diperbaiki sama mahasiswa. Kemudian pada komentar yang kedua tadi, pada abstraknya itu ada komentar dosen bahwa tulisan miring harus tulisan bahasa asing harus dicetak miring. Nah, itu diperbaiki, tinggal dicetak miring.
dan ada bahasa asing lain juga dicetak miring. Selanjutnya dicari lagi ke bawah, kira-kira di bagian mana lagi dosen berkomentar. Nah, pada metode penelitian ini ada blok warna kuning. Ketika kita klik di situ keluar komentar, yaitu tambahkan kriteria sampel. Nah, di situ kita sebagai mahasiswa langsung bisa menambahkan apa yang dosen kita minta. Jadi misalnya mencoba memasukkan kriteria sampel seperti berusia 15 tahun ke atas dan seterusnya. Nah, setelah semua yang dosen minta kita perbaiki telah kita perbaiki, atau semua saran dosen sudah kita perbaiki, selanjutnya kita sampaikan kepada dosennya. Jadi file ini bisa langsung kita close dan kita sampaikan kepada dosennya bahwa sarannya sudah diperbaiki tanpa harus mengirimkan link ataupun file lagi ke dosen tersebut. Kemudian kembali ke sisi dosen atau versi dosen. Saat dosen membuka kembali link dari tugas akhir dari mahasiswa tersebut, dosen sudah bisa langsung melihat apa yang mahasiswa tersebut sudah perbaiki. Bahkan jika seandainya dosen dan mahasiswa membuka link tersebut dalam waktu yang sama, dosen bisa melihat apa yang mahasiswa tersebut sedang ketik. Nah, selanjutnya jika sudah tidak ada perbaikan lagi dari dosen, kita kembali ke versi mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini tinggal mendownload hasil dari koreksian atau hasil dari konsultasi tersebut. Jadi klik file, kemudian cari download, dan di sini ada beberapa format yang dapat digunakan untuk menyimpan file ini. Nanti dia akan terdownload seperti ini. Pada sudut kiri bawah itu sudah terdownload filenya dan siap untuk diujiankan.